Shalom, Shalom. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sahabat. Dan di minggu ini kita akan ke pelajaran ke-9 dengan judul yang sangat menarik, Ahli Waris Perjanjian Tawanan Harapan. Dan kita akan membahasnya bersama-sama dalam satu minggu ini dan para penulis sudah hadir di sini. Dan kita akan mulai dalam doa dan akan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang tertinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman-Mu. Roh Kudus mengenangi hati kami, sehingga apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Sebelum kita memulainya, kita dengar Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Save Ministry, kita seperti akan membahas ada dua topik besar ya. Ada bicara ahli waris, ada bicara bagaimana harapan dari orang yang tertawan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kedua hal ini, bahkan ketiga ya, termasuk masalah perjanjian akan diuraikan. Namun sebelumnya kita coba baca di ayat hafalan kita tertulis dalam Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kalau kita lihat dari ayat hafalan ini, sudah terkandung makna bagaimana ada perintah kepada orang yang ditahan, orang yang ditawan, yang dijajah untuk kembali kemana? Ke kota bentengnya. Karena apa? Karena Allah katakan langsung bahwa dia akan memberi ganti kepada mereka 2 kali lipat. Nah, kalau kita perhatikan nanti ya dimulai dari pelajaran minggu ini Yosua 13 sampai 21 itu isinya nanti bagaimana Allah melalui Yosua memberikan atau membagi-bagi ya tanah perjanjian itu ya ke dalam batas-batas geografis yang mau dibagi atau dialokasikan untuk suku-suku Israel. Ya, jadi mungkin kalau kayak kita agak agak sulit mungkin memahaminya ya, memahami masalah pembagian daftar-daftar tanah ini ya. Apalagi kalau misalnya kita belum pernah ke Israel, agak sulit membayangkan seperti apa sih lokasinya itu gitu ya. Tapi yang paling mendasar ya atau dasar teologis yang mau disampaikan kepada kita bahwa Allah mau atau sedang mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa bicara tanah itu bukan sebuah omong kosong, bukan hanya mimpi-mimpi, tapi tanah itu memang benar-benar, ya tanah perjanjian itu memang benar-benar diberikan kepada orang Israel secara real dan terukur. Kenapa terukur? Ya, batasan-batasannya jelas. Daerah mana yang akan diberikan kepada suku mana itu sudah sangat jelas. Hanya memang ya dikatakan ke perjanjian yang Allah buat ini kan ada syaratnya. Ya, ini kan covenant ya, bukan agreement. Allah yang berinisiatif membuat perjanjian, tapi ada syaratnya. Ya, jadi syaratnya dikatakan bahwa ini menjadi kenyataan atau tidak, itu sangat didasarkan kepada bagaimana orang Israel meresponnya. Ya, dan kalau kita lihat mulai dari adanya bangsa Israel, asalkan mereka setia, mereka pasti jadi bangsa yang kuat. Tapi kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka diacak-acak, diobok-obok oleh bangsa lain. Nah, ini orang Israel sebagai ahli waris, ya, orang Israel sebagai ahli waris, mereka akan diberikan tanah atau negeri perjanjian ini sebagai hadiah kalau mereka bertindak mengikuti ya mengikuti arahan yang ditunjukkan kepada Allah. Jadi misalnya sebagai orang tua misalnya saya sudah siapkan ini untuk Pak Simon misalnya kalau Pak Simon sebagai anak saya misalnya. Tapi Pak Simon akan mewaris ini jika ya jika ada
term and condition lah ya, syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu apa? Asal mereka mengikuti Tuhan dengan setia. Ini sebagai pengantar bagi kita, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Tadi Pak Tobing menyebutkan soal tanah dan di judul hari Minggu ini kita akan membahas tentang Eden dan Kanaan. Kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, mengapa ini dikaitkan dengan Eden ya dan Kanaan? Coba mungkin kita baca salah satu ya di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Lalu kita coba tambah ya ke beberapa ayat, Kejadian 3 ayat 17 ya sampai 24. Kita coba ambil beberapa. Kejadian 3 ayat 17 ini bicara apa sih? Ya bicara pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Di ayat 17 ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pemirsa The Safe Ministry, sebenarnya rencana awal Allah itu sangat baik kepada manusia, ya sangat baik. Tapi mereka mereka melanggar, ya mereka melanggar perjanjian yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat kepada mereka. Ya sebenarnya rencana awal Allah adalah mereka dipercayakan mengelola taman itu, mengelola taman ya. Tapi mereka tidak bisa menjadi pengelola yang dipercaya. Akhirnya kepercayaan itu dicabut Tuhan. Dan apa dampaknya? Dampaknya ya negeri yang berkelimpahan, Taman Eden yang berkelimpahan itu ya yang sebenarnya Tuhan berikan. Ya Taman Eden ini sebenarnya Tuhan berikan supaya Adam dan Hawa benar-benar mempelajari siapa sebenarnya Allah. Ya, kalau seandainya mereka bisa menunaikan ya atau bisa mengemban amanah yang diberikan Tuhan, mereka akan melihat karakter Allah yang sesungguhnya seperti apa di situ. Ya, sayangnya mereka yang memutus hubungan itu dengan Tuhan. Ya, mereka putus hubungan itu dengan Tuhan. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya karena hubungan sudah terputus, mereka harus meninggalkan taman itu. Ya, dan bukan hanya itu, ya bukan hanya meninggalkan taman, tapi Tuhan pun bilang mereka akan bersusah payah mengelola apa? Tanah. Jadi tanah itu dikutuk, lalu mereka pun bersusah payah mengolah tanah itu. Ya harusnya, ya kan tadi dikatakan di pelajaran sebelumnya bahwa konsep teologisnya adalah bahwa tanah itu sangat penting, itu bukan sebuah mimpi, ya, tapi itu sebagai sesuatu hadiah. Nah, hadiah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu akhirnya lepas dari mereka. Bahkan bahkan tanah itu menjadi terkutuk dan akhirnya mereka bersusah payah, ya, bersusah payah bagaimana mereka mengolah itu. Tapi Tuhan tetap pada konsep awal bahwa kalaupun manusia berdosa, ya, setelah keluar dari Taman Eden, Tuhan tetap punya rencana kepada manusia agar manusia itu ya punya tempat atau tanah terbaik yang menjadi tempat tinggal mereka. Maka setelah diusirnya Adam dari Taman Eden, maka Tuhan membuat perjanjian-perjanjian dengan keturunan-keturunan Adam. Ya, pertama sekali Allah membuat perjanjian kepada Abraham. Pergilah ke negeri yang kujanjikan. Inilah mulai muncul kata kata negeri yang atau tanah yang kujanjikan. Ya, ini kepada Abraham dia berikan. Lalu ini juga bersambung kepada Ishak, ya. Ini juga bersambung kepada Yakub dan bahkan asal usul kata Israel itu adalah nama Yakub. Yakub adalah Israel. Jadi
Allah sudah menyediakan satu tempat perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Walaupun mereka telah melanggar, walaupun manusia telah melanggar, tapi Allah memberikan tempat yang terbaik sebagai pemberian untuk menunjukkan siapa? Untuk menunjukkan bagaimana cara kerja Allah kepada manusia. Ya, maka dipilihlah umat tertentu dengan tokoh-tokoh tertentu yang semuanya mengarah kepada negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Ya, yaitu Kanaan. Jadi Kanaan ini adalah simbol kasih karunia Allah, walaupun manusia sudah berdosa, tapi Allah tetap menyediakan apa? Tanah perjanjian yang mereka diami. Tetapi untuk mencapai tanah perjanjian ini ada journey, ada perjalanan yang mereka harus ikuti, ya. Nah, selama perjalanan menuju negeri perjanjian ini, disinilah terjadi apa? Proses pembentukan karakter mereka. Dan sekaligus disitulah mereka mengenali siapa Allahnya. Dan sekaligus Allah mendidik mereka, mengedukasi mereka, apakah mereka percaya kepada Allah yang tidak kelihatan itu yang memberikan tanah perjanjian itu. Jadi ini sebenarnya Pak Simon dan pemirsa The Shape Ministry, ini refleksi, ya, refleksi atau cerminan dari bagaimana Allah juga menyiapkan suatu negeri yang indah, yang seperti seperti Taman Eden dulu, di mana kita sekarang sedang dalam perjalanan ke sana. Dan disitulah juga kita sedang diingatkan Allah. Ya, diingatkan Allah agar kita apa? Agar kita percaya kepada skenario Allah menuju negeri perjanjian itu. Ya, bagaimana kita mempelajari karakter Allah sesungguhnya. Demikian juga Allah sedang mengedukasi kita, sedang mendidik kita. Ya, sedang mendidik kita agar kita setia menuju kepada negeri perjanjian. Itu Pak Simon, pesan yang disampaikan melalui pelajaran Eden dan Kanaan ini, bahwa ujungnya adalah bahwa konsep teologisnya Allah tetap memberikan satu lokasi negeri perjanjian walaupun kita berdosa, dan disitulah dibuat apa? Satu tempat di mana Allah hendak berkarya bagi umatnya. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Shape Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Senin dengan judul Tanah sebagai Hadiah. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi tanah perjanjian dari Taman Eden ke tanah Kanaan ya. Ini memiliki satu hubungan yang sangat begitu erat, dan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu merupakan hadiah, pemberian, pemberian dari Tuhan. Nah, ada beberapa unsur yang melekat sekali dengan tanah ini ya. Kenapa kita berbicara tentang tanah? Tanah ini adalah identitas fisik suatu bangsa, dan dengan segala budayanya, dan di sana juga ada faktor sebuah kebebasan, kemerdekaan. Jadi sebuah bangsa yang memiliki satu tempat tinggal yang permanen, tanah ya, mereka bisa tinggal, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa menikmati kehidupan di tanah yang diberikan, itu menunjukkan bahwa bangsa itu memiliki satu identitas, identitas. Berbeda sekali yang bangsa yang menyatakan bahwa bangsa ini berpindah-pindah ya, kayak nomaden gitu ya. Jadi karakter budaya itu mungkin ya mereka tidak tidak bisa, mungkin barangkali dengan berpindah-pindah itu dia mengadopsi budaya setempat ya. Jadi tidak ada satu identitas dirinya sebuah bangsa. Berbeda sekali dengan bangsa yang memang tinggal secara permanen, dia memiliki tanah ya. Memiliki tanah dan mereka dapat menempatinya. Nah, kemudian Israel itu menerima tanah tersebut itu dari Yahweh, dari Tuhan, sebagai hadiah. Selama bangsa Israel itu memegang teguh perjanjian ya, tadi seperti yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, covenant, perjanjian yaitu hubungan yang istimewa antara Allah dengan Israel. Israel menerima tanah itu dari Allah sebagai hadiah dan bukan sebagai hak yang tidak dapat dicabut ya.
Nah, umat pilihan yang dapat memiliki tanah itu selama mereka berada dalam hubungan perjanjian dengan Yahweh dan menghormati ajaran-ajaran perjanjian. Dengan kata lain begini, mereka tidak dapat memiliki tanah dan berkat-berkatnya tanpa adanya restu daripada Tuhan. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, mereka tidak akan dapat menempati tanah yang menjadi objek perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Kemudian unsur yang ketiga, ada sebuah inisiatif ya, inisiatif. Jadi pada saat yang sama memang benar bahwa tanah itu menyediakan satu lensa ya, yang melalui bangsa Israel dapat memahami bahwa Allah itu lebih baik dan mereka tinggal di tanah tersebut akan selalu mengingatkan mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Bahwa tanpa adanya satu inisiatif Allah, mereka tidak akan pernah dapat menepati tanah tersebut ya. Mereka tidak akan dapat. Jadi tanpa ada restu, tanpa ada satu izin inisiatif yang punya apa ide, penggagas, itu sebetulnya Allah itu sendiri ya. Kalau tanpa ada satu keterlibatan daripada Allah atau Tuhan, mereka tidak akan dapat menempati tanah itu. Kemudian unsur yang keempat, itu adalah Allah memiliki satu kendali. Ketika bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir, mereka bisa bercocok tanam oleh karena ada aliran sungai Nil. Jadi sungai Nil ini menjadi satu sumber air bagi cocok tanam mereka ya. Tanaman-tanaman mereka dialiri. Sementara ketika bangsa Israel sudah menempati tanah perjanjian di tentunya pada gurun ya, mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Satu-satunya harapan itu adalah dari air hujan. Nah, ada di sini keterlibatan bahwa Tuhan itu mengendalikan cuaca, iklim. Jadi memang betul bahwa Tuhanlah yang mengendalikan cuaca iklim untuk memberikan kesuburan bagi tanaman-tanaman yang ditanam oleh bangsa Israel itu sendiri. Jadi betul-betul ada faktor ketergantungan. Jadi bangsa Israel betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, sekarang setelah bangsa Israel itu menerima tanah itu, tapi sebetulnya pemilik sejati tanah itu adalah Yahweh itu sendiri. Mereka itu hanya menempati tanah. Tapi pemilik aslinya adalah Tuhan. Dan mereka betul-betul bergantung kepada Tuhan. Mereka juga tetap mesti harus setia agar mereka diizinkan untuk tetap tinggal di tanah itu sesuai dengan perjanjian. Dan ketika mereka menempati tanah itu merupakan satu identitas ya. Jadi salah satu warisan pemberian daripada Allah itu sendiri. Nah, apa sih pelajarannya bisa kita ambil ini ya dari tanah tanah perjanjian ini? Tentunya bagi kita semuanya ya, kita tentunya sudah diizinkan oleh Tuhan untuk lahir tinggal di atas dunia ini. Tapi ada satu tempat tanah yang nantinya itu bebas dari segala kejahatan, bebas dari segala kejahatan, kemudian kehancuran itu ya, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan sukacita, kedamaian, keselarasan itu ya, yaitu satu tanah perjanjian Yerusalem baru. Itulah yang kita akan tunggu-tunggu. Dan tentunya kita akan mengarah ke sana. Barangkali ini Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa. Dan kita tahu bahwa tanah Kanaan udah ada penduduknya dan orang Israel untuk menempati tanah Kanaan harus membinasakan penduduk di sana. Dan judulnya adalah Tantangan dari Negeri Itu. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang ini dari Pak Tomo. Baik, pemirsa The Safe Ministry, menarik sekali yang disampaikan panelis saudara Fajar tadi bahwa tanah itu melambangkan identitas fisik ya. Jadi mungkin saya sedikit sharing saja. Misalnya di salah satu suku di Indonesia ini, di suku Tapanuli, jadi marga-marga itu melambangkan atau mewakili kampung yang mereka tempati. Jadi mungkin kalau bagi kita agar mudah memahaminya kenapa sih disebut tanah itu melambangkan identitas fisik, mungkin salah satu adalah dari seperti yang terjadi di suku Tapanuli. Jadi misalnya Limbong itu memang nama tempat, nama satu desa.
Sihotang. Ah, itu memang nama satu satu desa. Itu melambangkan identitas fisik mereka bahwa ini adalah milik Raja Sihotang. Jadi milik Raja Limbong, milik Raja Marga yang lain. Nah, itu melambangkan satu satu tempat. Itu mungkin untuk alat bantu karena tadi memang di pengantar kan dikatakan bagi kita orang modern agak sulit memahami pembagian-pembagian tanah itu apalagi ketika disebut tanah melambangkan identitas fisik. Kesitulah mungkin salah satu ilustrasi yang bisa menggambarkan itu. Lalu kita masuk ke pelajaran berikut. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Simon di pengantar bahwa negeri Kanaan itu sudah ada penduduknya. Itu bukan negeri kosong yang tinggal nempati. Ya, tapi sudah ada penduduknya. Kalau kita kembali ke kisah bagaimana dulu Yosua sebagai bagian dari pengintai itu, 10 pengintai yang lain bilang apa? Waduh, nggak mungkin kita masuk di situ. Orangnya besar-besar, raksasa-raksasa semua. Ya, jadi tantangannya untuk masuk ke sini apa? Bayangkan orang Israel itu ratusan tahun, 430 tahun itu jadi budak. Tidak pernah dididik jadi militer. Udah gitu, ya, mereka dijajah, diperbudak di Mesir. Mesir sebagai bangsa yang besar saja pun belum pernah belum pernah mengalahkan Kanaan seutuhnya. Lalu bagaimana kalau istilahnya gini, induk mereka yang menjajah saja belum mampu mengalahkan Kanaan, kok tiba-tiba kroco-kroco mumetnya ya yang apa namanya budak-budaknya ini yang hanya pegang peralatan-peralatan kerja bikin jalan raya, bikin bangunan itu yang disuruh perang. Sementara orang Kanaan orang-orang terlatih. Nah, Yosua saat itu sudah memasuki umur tua, ya. Umurnya sudah mulai tua. Kalau kita lihat di Joshua 13 ya mulai ayat 1 dia sudah tua. Lalu Tuhan bilang, "Joshua, kamu sudah tua, ya. Tapi masih banyak yang belum didudukin dari negeri Kanaan ini." Lalu Tuhan buat daftarnya. Di ayat 2, inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin, ya, dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari Sikor di sebelah timur Mesir. Ini mungkin kita perlu buka peta masing-masing di rumah, ya, tapi kita bisa membayangkan kalau mulai dari timur, katanya timur Mesir, ya, berarti perbatasan Mesir itu sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semua itu terhitung tanah orang Kanaan. Nah, di sini ada 5 raja yang gagah-gagah, ya. Ada rajanya orang Filistin ya, ada di Gaza. Ini sampai sekarang jalur Gaza kan menjadi jalur perebutan ini, ya. Ada di Gaza, ada di Asdod, Askelon, Gad dan Ekron. Dan di sebelah selatan ada orang Awi. Ya, lalu seluruh negeri orang Kanan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori, selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh Gunung Libanon. Wah, ini kan luas luas banget, ya. Gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki Gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari Gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Tapi apa? Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya, ya, hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi pemilik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Jadi pemirsa The Safe Ministry masih banyak. Dan sekali lagi ini negeri-negeri ini orangnya terlatih semua. Ada yang raksasa-raksasa, ada yang sadis-sadis kalau membunuh, gitu ya. Dan mereka harus kalahkan, ya. Tapi dibilang undi, ya. Nah, ini salah satu solusi yang sering dilakukan sejak zaman Perjanjian Lama, mungkin supaya adil, ya, supaya adil. Jadi diundi misalnya, ya, kamu suku mana ambil ambil mana sesuai hasil undian. Ya, itu salah satu supaya adil. Kenapa? Kan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan panelis Saudara Pajar. Sebenarnya yang punya ini bukan mereka kok. Yang punya ini Tuhan. Jadi sebenarnya orang Israel nggak boleh ngatur-ngatur. Kenapa? Misalnya nih, misalnya suku suku Dan misalnya, atau saudara-saudaranya Yusuf misalnya, dia dia nggak bisa bilang, oh enggak, saya nggak mau itu. Ya, karena apa?
ini kan warisan pemberian, ya. Jadi ini pelajaran juga satu ya dari sisi kemanusiaan. Ketika ada orang tua membagi warisan, sebenarnya anak nggak boleh ngatur-ngatur. Ya, orang tuanya mau bagi seperti apa, itu kan sebenarnya bukan milik anak, itu milik orang tua. Sama seperti ini, tanah ini itu milik Allah. Mau seperti apa pembagiannya, itu ya terserah yang punya. Kita kan tadinya nggak punya hak, ya kan? Kan kita kan tadinya tidak punya hak, tapi kita dilibatkan nih ada hadiah untukmu, tapi syaratnya, kan gitu ya. Syaratnya kamu harus penurut nih, jangan macam-macam. Ya, lalu Allah bilang bilang undi, ya. Oke, jadi pemirsa The Shape Ministry kita lihat ya bahwa tantangannya tidak semudah yang kita bayangkan, tapi ada jaminannya, aku sendiri yang akan menghalau mereka. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, mereka akan bangsa Israel itu akan tinggal aman, tenang di tanah yang Tuhan berikan sebagai apa? Sebagai warisan mereka. Mereka adalah apa disebut penyewa yang sah dan berhak atas tanah yang dimiliki Allah. Penyewa yang sah. Tapi inisiatif Allah itu ya harus diimbangi dengan apa? Respon orang Israel, respon manusia. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebagian pembagian tanah di awal itu ada yang Allah sendiri yang mengusir, ya kan? Allah sendiri yang mengusir. Tapi di bagian yang lain ya orang Israel itu yang harus mengambil dengan apa? Dengan cara menaklukkan. Jadi kalau kita bayangkan pemirsa The Safe Ministry, bagaimana kompleksnya penaklukan tanah atau negeri yang melambangkan identitas fisik ini. Ini juga menggambarkan, merefleksikan bagaimana dinamika keselamatan kita. Adam dan Hawa sudah diusir dari Eden, mereka nggak punya tanah lagi sebenarnya, tapi Tuhan janjikan ada tanah yang menjadi milik mereka dan beberapa keturunannya Adam, mulai dari Abraham, Ishak sampai Yakub, ya. Tapi tadi dikatakan di judul sebelumnya diterangkan panel saudara Fajar, tanah itu sebagai hadiah. Apa ini artinya kalau dikaitkan dengan keselamatan? Tanah negeri perjanjian, sorga dan juga langit yang baru dan bumi yang baru, itu adalah hadiah. Ya, itu adalah hadiah pemberian Allah. Apa pemberian Allah? Kasih karunia itu. Ya, kasih karunia itu. Bukan karena kekuatan kita, sama seperti orang Israel tadi. Bukan karena kekuatan mereka, mereka kan budak, sama seperti kita. Kita budak, diperbudak dosa. Tidak ada kekuatan kita untuk mendapatkan keselamatan kita. Sama kayak orang Israel, tidak ada kekuatan mereka untuk bisa aman, tentram tinggal di negeri yang dipenuhi oleh suku-suku yang besar-besar, mahir-mahir perang semua. Tapi karena apa? Aku sendiri yang akan menghalau mereka, kata Allah. Sama seperti kita. Ya, tidak ada kekuatan kita mendapatkan keselamatan kita. Inisiatif Allah sendiri, ya, inisiatif Allah sendirilah yang menyediakan keselamatan bagi kita. Ini pemirsa ya yang menjadi tantangan sekaligus kabar baik bagi kita ya bahwa negeri perjanjian yang sedang kita tuju itu adalah hadiah, tidak ada kekuatan kita. Itu hanya apa? Itu hanya pemberian atau hadiah dari Tuhan melalui apa? Kasih karunia. Bukti kita menerima perjanjian itu, ya maka kita mengikuti, ya berimankan, percaya kepada yang membuat perjanjian. Apa yang kita harus imani? Yang kita harus imani, aku sendiri yang akan menghalau negeri itu, negeri orang-orang di kanan. Itu yang harus kita imani. Ya, maka kita percaya itu jangan kita pikir karena usaha kita. Tapi kalau yang namanya mengimani, ya kita pikiran kita, perhatian kita, semua tindakan kita harus bergantung selaras dengan yang kita imani. Inilah pelajaran yang sedang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi memang kita simpulkan mulai dari awal ada di Alkitab ya sampai akhir semuanya itu melambangkan keselamatan oleh kasih karunia yang disambut dengan apa? Yang disambut dengan bukti
penerimaan kita terhadap kasih karunia itu berpengaruh otomatis kepada penurutan kita. Seperti respons orang Israel yang dituntut Tuhan juga harus diimbangi oleh respons orang Israel ketika mereka menerima perjanjian itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan tanya kita ke hari Rabu dengan judul Yobel. Dan kita tahu ini adalah perayaan orang Israel pada saat itu. Dan kita dengar tulisan lebih lanjut dari Pak Fajar tentang. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, Yobel ya. Jadi kita ingat akan tahun Yobel. Dan nanti kita juga bahas mengenai tahun Sabat ini ya. Jadi tanah itu sangat penting bagi keberadaan bangsa Israel sebagai umat Allah. Sehingga tidak tidak mungkin juga ya bisa dibagi-bagikan secara keseluruhan. Tetapi tanah itu harus dibagi-bagi sesuai dengan suku, kaum, dan keluarga mereka ya. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan suku, kemudian kaum mereka, kemudian setelah kaum itu keluarga mereka. Jadi ada beberapa porsi-porsi yang di yang mereka terima ya. Ada ya porsi yang mereka terima. Nah, sistem ini dipakai untuk menerapkan sebuah keadilan ya, untuk mencegah tanah itu menjadi milik segelintir orang atau mungkin orang-orang yang mampu, orang yang ya elit gitu ya. Tapi ini sistem keadilan yang diterapkan oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita baca di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke 1 sampai 5, ini beberapa aturan yang perlu kita cermati ya. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu haruslah mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bayangkan ya, Tuhan juga memberikan satu instruksi saran kepada bangsa Israel, tanah yang mereka tempati itu harus mendapatkan perhentian juga sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu itu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Jadi bangsa Israel itu selama 6 tahun mereka mengusahakan tanah itu ya, memotong-motong ranting, kemudian meranting ini ya, yang menggunting beberapa mungkin ranting-ranting yang tidak berguna ya. Kemudian, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau ranting. Artinya apa? Selama 6 tahun mereka bercocok tanam, mereka mengusahakan tanah itu, tetapi pada tahun ketujuh tidak boleh itu ditanami. Maksudnya apa gitu? Memang sih seperti halnya manusia ya. Manusia diberikan satu sabat oleh Tuhan bekerja selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh itu adalah hari istirahat ya, hari istirahat supaya ada satu refresh. Begitu juga dengan tanah. Terjadi kemungkinan besar ya, tanah ini juga harus ada masa istirahatnya, yaitu tahun ketujuh. Itu sabat sabat bagi Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus dinikmati ya, dinikmati bangsa Israel pada kalau dia tidak bercocok tanam ya pada tahun ketujuh itu. Jadi ini ada aturan dari Tuhan juga. Yang ayat yang kelima, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu, supaya tanah itu beristirahat ya. Nah, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki maupun bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antara kamu. Semuanya yang tinggal padamu. Nah, ini ada satu aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tahun Yubel itu adalah selama 7 tahun ya, selama 7 tahun. Tapi ada beberapa kutipan-kutipan, pemirsa bisa mempelajari di Imamat pasal yang ke-25. Di situ banyak sekali aturan yang diberikan oleh Tuhan. Di pasal 25 ayat yang ke-8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun.
sama dengan 49 tahun. Jadi setelah masa apa 49 tahun, tahun ke-50, di situ ada satu pembaharuan lagi ya, ada satu pembaharuan lagi. Nah, pada intinya adalah tujuan utama dari apa yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah dengan perjanjian ini yaitu untuk menghapus perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Kadang-kadang dari kaum mereka atau keluarga mereka yang tidak memiliki memiliki penghasilan, kadang-kadang mereka hanya diperkenankan untuk menyewakan tanah itu kepada kaumnya saja. Jadi orang yang di luar suku itu tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah yang sudah ditetapkan bagi suku, kaum maupun keluarganya. Mereka hanya bisa menyewakan ya. Mereka bisa menyewakan atau hanya ya menggunakan itu ya. Nanti hasilnya nanti akan dibagi. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang-orang yang miskin itu kehilangan hak akan tanahnya tersebut. Dan jangan lupa pada waktu tahun Yobel ya, tahun Yobel mereka harus beristirahat dan ada tahun Sabat yaitu 49 tanah itu akan diberikan kembali kepada pemiliknya sebelumnya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Bagaimana Tuhan memiliki satu aturan untuk mengendalikan ada satu sistem keadilan itu ya yang tetap dipertahankan dan diberikan satu istilah juga untuk tanah supaya tanah itu dapat diusahakan lagi ya pada tahun ke-8 kemudian seterusnya ya. Jadi 6 tahun mereka diizinkan untuk bercocok tanam, kemudian tahun ke-7 harus diistirahatkan dan berikutnya sampai dengan tahun 49 tahun yaitu tahun Sabat di situ. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama bagaimana Tuhan memiliki satu keadilan bagi bangsa Israel itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Tanah yang Dipulihkan. Kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Ya Pak Simon, kita tentunya ingat semua ya. Jadi bangsa Israel ini ketika mereka menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada mereka melanggar satu perjanjian. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan dampaknya apa? Pemilik aslinya itu adalah Allah itu sendiri ya. Dan bangsa Israel itu seakan-akan menjadi tawanan. Ya, menjadi tawanan ya. Ini sebetulnya sebagai satu pelajaran bagi bangsa Israel. Kalau tidak setia, Tuhan memberikan izin supaya bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa lain ya. Dalam hal ini Babilonia, kemudian ada Media Persia. Jadi mereka itu keluar dari tanah tanah perjanjian ya, tanah Kanaan itu sendiri. Kemudian mereka dibawa ke tanah yang asing ya, dibawa ke tanah yang asing. Jadi pada waktu pembuangan di Babel, bangsa Israel sama sekali tidak memiliki tanah. Dan Tuhan justru menjanjikan akan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Ini janji Tuhan. Ketika bangsa Israel mengakui dosa-dosa mereka, kemudian mereka bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan menggenapi janjinya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka sebagai tanda pemulihan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah masih menjadi Allah mereka, bahkan ketika mereka tidak berada di negeri itu. Jadi meskipun mereka menjadi tawanan di negara atau ditawan di tempat bangsa yang lain, Allah itu masih tetap memikirkan mereka ya, masih tetap. Dan Allah sendiri itulah juga yang akan memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa kamu itu akan dibawa pulang kembali ke tanah perjanjian supaya mereka bisa menempati. Dan memang betul apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka bertobat, mereka mengakui dosa dan mereka mencari Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan, disitulah Tuhan dengan setia mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, kalau kita lihat merujuk kepada perjanjian di situ ya, ada satu syarat memang ya. Jadi sepanjang bangsa Israel ini mau bertobat, mau merendahkan diri, mau kembali kepada Tuhan, maka mereka memiliki hak kembali kepada negeri itu ya, memiliki hak kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian pula janji untuk menempatkan ya, menetap kembali dan membuat
bangsa Israel itu menjadi bangsa yang makmur di negeri setelah mereka mengalami pembuangan ini. Jadi pada saat yang sama, tentunya para nabi-nabi ya, Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya di dalam perjanjian lama menunjuk kepada sebuah pemulihan yang akan dibawa, ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Raja Daud, yaitu di masa depan, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang penuh dengan kemakmuran. Nah, apa kaitannya dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, yaitu tanah perjanjian, itu tidak disebutkan secara langsung ya. Tetapi kita diberitahukan bahwa janji-janji Allah telah digenapi di dalam melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, dalam terang Kristus, tanah itu ditafsirkan kembali menjadi sebuah simbol berkat-berkat rohani yang direncanakan Allah untuk diberikan kepada umatnya yang setia di atas dunia ini. Jadi di dalam perjanjian baru memang tidak spesifik ya, bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan ini ya, itu disampaikan oleh Yesus. Tapi ada satu janji ya, itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga diberikan kepada Israel rohani, bahwa Tuhan akan memulihkan dan akan memberikan satu tempat perjanjian kepada umatnya yang setia. Kapan itu? Yaitu pada waktu digenapi pada waktu masa 1000 tahun. Jadi ketika umat-umat Tuhan diangkat ke surga selama 1000 tahun, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem baru, disitulah kegenapan apa yang dijanjikan di dalam perjanjian baru ya, bahwa Yesus akan memberikan satu tanah ya, apa yang dijanjikan kepada umatnya yang setia. Dan inilah yang menjadi satu harapan bagi kita semuanya ya. Tanah yang dipulihkan itu adalah Yerusalem baru bagi umat-umat setia, Israel rohani, dan kita semuanya. Tentunya kita akan mengharapkan bahwa itu akan menjadi kenyataan ya, kenyataan, dan kita akan hidup bersama-sama Tuhan di tempat perjanjian di tanah Yerusalem yang baru. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang kita lihat dalam pelajaran satu minggu ini, walaupun ini seperti hanya pembagian tanah, tapi sebenarnya makna teologis yang sangat dalam Tuhan sedang ajarkan kepada kita, di mana tanah melambangkan identitas satu bangsa, di mana nenek moyang kita sudah hilang identitasnya pada saat itu oleh karena mereka memutus hubungan yang Tuhan sudah ikat kepada mereka. Tapi Allah yang penuh kasih atas inisiatifnya membuat perjanjian untuk menyediakan suatu tanah perjanjian yang hendak didiami oleh umat pilihannya. Dan tanah ini adalah sebagai hadiah, ya, bukan oleh karena hak mereka, tapi oleh karena inisiatif Allah memberi sebagai hadiah. Dan perjalanan menuju tanah perjanjian ini mengalami dinamika yang luar biasa. Sebagai orang yang diperbudak lama di Mesir, ya, mereka tidak terlatih sebagai militer. Mereka harus mengalahkan penduduk di mana negeri itu adalah orang-orang terdidik, orang-orang terlatih ya di dalam perang. Tapi ada satu jaminan bagi mereka, ya, asalkan mereka mau merespon sesuai dengan yang Tuhan aturkan. Jaminannya adalah aku sendiri yang akan menghalau mereka dari negeri itu. Maka yang mereka butuhkan adalah bagaimana berimankan kepada perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Ini semua melambangkan perjalanan rohani umat-umat Tuhan pada saat ini. Kita nanti akan tiba di satu negeri perjanjian, ya, di tempat damai yang dimana tidak ada lagi dosa di situ. Kita sekarang masih hidup di dalam budak dosa. Atas inisiatif Allah, Allah memberikan hadiah, yaitu anaknya yang tunggal, ya, untuk menemani kita, untuk melindungi kita, menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah sendiri yang menghalau, ya, Allah sendiri yang menghalau musuh-musuh itu, ya, asalkan kita menerima Dia di dalam iman. Asalkan sepanjang perjalanan
iman kita, ya. Journey dari iman kita ini kita didapati apa? Kita didapati setia terhadap perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan khawatir, Allah sendiri yang akan berjuang untuk bagi kita. Allah sendiri yang akan berperang untuk kita. Oleh karena itu pemirsa The Save Ministry, mari kita jaga identitas sebagai umat pilihan, anak Allah, imamat yang rajani. Ya, banyak identitas yang Tuhan berikan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Dia sendiri yang mengangkat kita sebagai anak kekasih-Nya. Dia sendiri yang mengangkat kita sebagai ahli waris. Kita tidak punya hak sebenarnya, tapi atas inisiatif dan kemurahan Tuhan, kita diangkat sebagai ahli waris. Tentu sebagai ahli waris kita harus tahu diri. Kita harus hormat kepada yang memberikan warisan itu kepada kita. Dan kita tidak boleh mengatur yang memberikan warisan itu. Tapi justru kita jadilah orang yang bisa diatur oleh yang memberi warisan. Mari atas iman kita kepada Yesus, menerima kasih karunia-Nya, mari kita nikmati perjalanan rohani menuju negeri yang dijanjikan kepada kita. Tidak perlu khawatir, Allah sendiri yang akan menghalau musuh-musuh kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar untuk penjelasannya selama 1 minggu. Dan biar kita mengingat, kita mempunyai Yesus, dan jika kita percaya dan setia kepadanya, kita akan mendapatkan tanah perjanjian yang sudah disiapkan bagi kita. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas inisiatif Engkau memberikan tanah perjanjian bagi kami semuanya. Dan Tuhan memberikan itu bahwa kami menjadi ahli waris yang Tuhan akan janjikan bagi kami untuk menerima satu tanah perjanjian di Yerusalem baru. Kami yakin percaya bahwa kami rindu bahwa Tuhanlah yang akan menjadi satu juru selamat bagi kami semuanya. Dan kami sadar kami bukan pemilik tanah itu, namun oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, Engkau akan memberikan satu janji, kami dapat menempati satu tempat tinggal penuh dengan sukacita, keharmonisan, dan keselarasan surga, dan kami dapat menikmati. Dan biarlah iman kami akan selalu tetap tertuju kepada Tuhan, dan kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau untuk mengikat akan perjanjian dan kesetiaan kami kepada Engkau, supaya Tuhan akan memberikan pendampingan, memberikan berkat di masa-masa yang akan datang. Kami rindu Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila mereka juga memperoleh satu warisan pemberian daripada Engkau saja untuk mereka. Sehingga kami semuanya dapat boleh bersuka cita ketika Engkau menggenapi akan janji kedatangannya, dan kami dapat boleh tinggal bersama-sama di kerajaan surga. Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Bila video ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, dan mengkomen dan membagikan ini juga agar orang lain boleh dapat terberkat. Dan kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati.